Maulana ya Maulana ya Sami' Maulana ya Maulana paling-paling dapat itu aja. Maulana, Maulana, ya Maulana. Tapi jangan baca kuat-kuat ketika nyapu. Takut kan nanti tetangga nama suaminya Maulana. Kata Pak Ustaz Sabrata, baca selawat setiap hari Jumat. Maulana ya Maulana. Kata, suami aku itu. Kau pakai kenapa kau ini? Kan ada nama orang Maulana ya kan? Jangan nanti nama orang atau tukang sate. Maulana ya sate bu. Dia lewat. Hati-hati. Itu juga solawat. Menyapu kita dibaca solawat. Sholatullah. Apa pahalanya? Barang siapa yang menyapu membaca solawat, sama pahalanya menyapu Ka'bah, menyapu halaman Ka'bah. Bangunkan anak atau menidurkan anak, baca sholatullah, salamullah. Kalau ibu sekarang tidak menidurkan anak, enggak, pakai TikTok. Goyang TikTok, main asik goyang he, masih jelala, lupa, tik ayam, tik ayam, Ibu-ibu sekarang dah modern, main TikTok aja semuanya. Sedikit TikTok. Tahu TikTok? Oh enggak, ini enggak, orang sini enggak ada dong. Itu orang kampung sayanya. Sini enggak ada dong. Nih ibu-ibu alhamdulillah lah baik-baik semua. Amin. Enggak ada dong. Ibu-ibu kampung saya aja itunya. Nah, sedikit TikTok. Kadang-kadang joget apa? Ya Allah Tuhan. Sebelum lanjut, tekan dulu like, share, tombol subscribe, hidupkan loncengnya. Bapak halo di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir dzunubakum wa may yata'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan di bibirmu ucapan-ucapan yang benar. Apabila engkau kerjakan seperti itu, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal ibadahmu. Wa yaghfir dzunubakum, Allah ampuni dosamu. Wa may yata'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada aturan Allah, taat kepada aturan Rasul, sungguh dialah mendapat kemenangan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah memanggil orang beriman untuk selalu menjaga lisan. Tahu lisan? Lidah, ucapan selalu dijaga. Kadang-kadang hal yang tidak terjadi kita sebut dan menyinggung perasaan sanak saudara kita, tetangga kita, kawan karib kita. Betul. Wa yuslih lakum a'malakum. Kalaulah sudah menjaga lidah, Allah akan ampuni dosa kita. Nah, Allah akan jaga pelihara amal ibadah kita. Wa may yata'illaha wa rasulahu, dan orang yang taat kepada Allah, taat kepada aturan Rasul, insyaallah beliaulah yang mendapat kemenangan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin mau masuk surga angkat tangan. Ya coba lah angkat tangannya dulu. Saya lihat kadang-kadang orang malu di surga. Nggak mungkin lah Pak Ustaz, kayak saya kayak gini nih Ustaz, saya jeleknya. Ya Allah, angkat tangan yang mau masuk surga. Turunkan tangannya. Angkat tangan yang mau masuk ke neraka. Mana tahu kan? Angkat tangan yang mau masuk surga sekarang. Ragu-ragu deh. Ini buktinya kita belum
ilmu untuk masuk ke dalam surga. Iya kan? Ditanya sekarang ini hutang masih banyak Pak Ustaz. Utang bulanan ada, utang harian ada, utang minggu ada. Ya Allah bantu baik ya Allah. Nggak mungkin Pak Ustaz. Tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa ketika ditanya masuk surga sekarang? Kenapa kayak gini? Sebab kan kita belum merasa cukup amal ibadah. Hadir kita di sini menuntut ilmu untuk memperbaiki amal ibadah. Angkat tangan yang dari rumah tadi niatnya ke sini bukan menuntut ilmu tapi mencari kue. Angkat tangan. Jujur. Ibu itu jujur, ada yang ke sini pergilah kita kue bolu ada, kue bakingnya ada, gila kita, aku sakit kepala lah, kerupuknya ada, lihat dulu, apa nih, tahu isinya ada, bawahnya ada, itu ondel-ondel apa namanya itu? Ada. Ketika kita dari rumah niat untuk makan saja, maka yang dapat perut saja, yang berisi perut saja. Tapi kalau di rumah kita niatkan langkah pertama taklim ilmu, belajar ilmu, insya Allah akan dapat ilmu dan amal. Jadi kalau ada nanti di sini duduk dia niatnya pergi ke sini untuk dapat kuenya, tukar sekarang. Usolli tukar kue, nggak ada itu. Niatkan di hati, sengaja aku menukar niatku. Tadi niat aku segannya ketua kan nyuruh aku tadi. Nah, ini kejorongan atau apa dusun ini? Kejorongannya apa namanya? Pujo Rahayu. Dusunnya? Dusun satu. Kelompoknya berapa kelompok? 2 kelompok ini aja. Berapa kelompok? 7 kelompok banyak ya. Ada 7 kelompok. Lupa saya tadi itu menghormati seluruh ketua-ketua kelompok, menghormati seluruh pengurus masjid, menghormati tetua-tetua yang di sini dan ibu-ibu sekalian. Mungkin ketua dari kelompok ini saya hormati dan jajarannya. Lupa tadi menghormatinya. Maklum manusia. Nah, kembali lagi pada tadi. Jadi adakah niatnya segan kena ketua? Pergilah kita segan kita ketua dan nelfon dari tadi. Ada? Kalau ada tukar niatnya. Nah, tadi saya tanya siapa yang mau masuk surga, semuanya angkat tangan. Ketika saya tanya yang masuk surga sekarang, takut. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Rasulullah, Rasul, ya Ali bin Abi Thalib, berikan kepada saya amalan-amalan yang menyampaikan saya masuk ke dalam surga. Apa kata Rasul? Apakah kau sanggup mengerjakannya wahai Ali? Sanggup ya Rasul. Walaupun saya merangkak mengerjakannya, walaupun saya lumpuh, saya akan kerjakan. Itu permintaan Ali bin Abi Thalib kepada Rasul. Lalu Rasul menjawab, saya akan berikan amalan yang menyampaikan kamu ke dalam surga tanpa ada kendalanya, tanpa ada hambatannya. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada amalan-amalan yang menyampaikan kita ke dalam surga. Tidak ada alasan tidak masuk surga melainkan kematian. Mati kita, wafat kita, langsung Allah bukakan raudatim miryadil jannah. Kubur kita itu seperti taman-taman surga. Mau kita? Mau? Kalau mau dicatat. Ada yang mau buku? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi selama ini ada acara cuma dengar aja ya. Tapi ya direkam ya. Maksudnya tuh dipikirkan, direkam, dihafal sekarang. Nanti amalan ini saya tes. Yang dapat boleh makan kue. Jangan kayak gitu lagi Ustaz. Jangan kayak gitu lagi. Nanti lapar pula nanti. Takut pula makannya. Yang dapat dia duluan pulang. Yang nggak dapat nggak boleh pulang dong. Sini tidur. Itu gaya saya itu ketika di sekolah. Jadi anak itu termotivasi menghafal, dihayati apa kita. Kalau enggak ini ceramah kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, ingat nanti. Apa amalannya wahai Rasul? Amalannya sangat mudah, tidak sulit, mudah diamalkan. Apa itu wahai Rasul? Yang pertama,
kalian akan masuk ke dalam surga, kata Rasul, tanpa ada lagi kendalanya apabila kalian kerjakan 5 perkara ini. 1. Fi yaumil jum'ah aktsaru sholawatu ala nabi. Apa nomor 1? Ada yang hafal? Fi kulli jum'ah, setiap hari Jumat memperbanyak selawat kepada Nabi. Setiap hari Jumat, setiap hari Jumat memperbanyak selawat kepada Nabi. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, Pak Ustadz, apa itu selawat, Pak Ustadz? Ada yang tahu selawat itu apa? Tadi baru dibaca, kata ibu tadi. Selawat apa? Nariyah, Jariyah, Badriyah, baru dibaca. Apa itu selawat? Ini acara wirid Yasin. Apa itu wirid Yasin? Ada yang tahu? Saya ceramahnya kayak gitu. Jadi kalau saya jangan ngomong, benar dong, ngerti dong. Saya akan bertanya, apa itu wirid Yasin? Ada yang tahu? Wirid apa arti wirid? Asal kalimatnya waroda. Yasin diambil kalimat surah Yasin. Nah, nggak ada yang tahu ya, Pak Ustadz. Sebabkan kami nggak tahu lah, Pak Ustadz. Kami undang Pak Ustadz. Iya ke? Iya ke? Iya ke? Kok senyap je? Tak ada cakap pun. Oh, betul. Ini anak-anak kita paham itu. Betul. Ini ya, betul. Filipin. Assalamualaikum cikgu. Nah, wirid Yasin. Yasin itu salah satu nama Muhammad. Kok nama Muhammad Yasin? Coba kita ikuti. Salat apa? Salat tadi pangkalnya apa? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Atas Yasin Habibillah, kekasih Allah itu siapa? Muhammad. Itu alasannya. Yasin itu nama Muhammad. Ala Yasin Habibillah. Yasin itu nama Muhammad. Wirid Yasin apa? Mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi kita duduk ini semuanya adalah majlis mengagungkan Nabi Muhammad. Nah, kembali kepada selawat. Selawat banyak macamnya. Ada yang dibaca tadi, salatullah, salamullah. Ada penghulu selawat namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada nama salawatnya salawat nariyah, itu badriyah. Sekarang nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Lanjut. Fihil uqadi. Lanjut. Ijuwatunalu bihiraibu khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi. Dapat kan? Semua dapat? Soal dulu. Semuanya dapat? Kelompok situ dapat? Dapat dong, masa nggak dapat? Nah, ada namanya salawat badriyah, ada namanya salawat nariyah, ada namanya peranangan ini. Salawat juga. Sallallahu ala nabi, ya nabi. Sallallahu ala rasul. Sallallahu ala habibi Muhammad afdari rasul. Sallallahu ala habibi Muhammad afdari rasul. Ya Umar Usman Ali, ya Ali. Gak ada yang tahu? Ya kasihan deh loh, gak ada yang tahu. Itulah Pak Ustadz, kami datang undang Pak Ustadz supaya tahu pula kami. Ya kan?
Jadi salawat itu banyak. Kalau kita bosan dengan salatullah terus, ada salat nariyah, ada penghulu salawat, ada salatum minallah. Pernah dengar lagu? Salatum bisalamil mubin. Pernah? Itu salawat juga. Maulana ya Maulana ya Sami' Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana. Paling-paling dapat itu aja. Maulana ya Maulana. Tapi jangan baca kuat-kuat ketika nyapu. Takutkan nanti tetangga nama suaminya Maulana. Kata Pak Ustaz Sabrata, baca selawat setiap hari Jumat. Maulana ya Maulana. Kata, suami aku itu. Kau pakai kenapa kau ini? Kan ada nama orang Maulana ya kan? Jangan nanti nama orang atau tukang sate. Maulana ya sate bu. Dia lewat. Hati-hati. Itu juga solawat. Menyapu kita dibaca solawat. Salatullah. Apa pahalanya? Barang siapa yang menyapu membaca solawat, sama pahalanya menyapu Ka'bah, menyapu halaman Ka'bah. Angkat tangan Ibu Haji. Ada Ibu Haji di sini, Ibu Hajah ya? Ada? Nggak ada? Oh, ada? Nggak datang dia. Kok ini mau nih, mau ya? Halaman Ka'bah tuh jangan pikir kayak lapang bola, luas. Pahalanya orang yang menyapu, membersihkan rumahnya, membaca selawat kepada Nabi, sama pahalanya menyapu halaman Ka'bah. Membangunkan anak atau menidurkan anak, baca salatullah salamullah. Kalau ibu sekarang tidak menidurkan anak, enggak, pakai TikTok. Goyang TikTok. Main. Asik goyang he. Nah, masih jelala. Dilupa. Diketik ayam. Diketik ayam. Ibu-ibu sekarang dah modern. Main TikTok aja semuanya. Sedikit TikTok. Tahu TikTok? Oh enggak, ini enggak, orang sini enggak ada dong. Itu orang kampung sayanya. Sini enggak ada dong. Nih ibu-ibu alhamdulillah lah baik-baik semua. Amin. Enggak ada dong. Ibu-ibu kampung saya aja itunya. Nah, sedikit TikTok. Oh, kadang-kadang joget apa? Ya Allah Tuhan. Subhanallah. Ada tuh ibu-ibu. Luar biasa itu. Berarti malu itu sudah tipis. Pakailah tapi jangan menampakkan aurat. Paham? Nah, selawat yang pertama tadi apa? Membaca selawat setiap hari Jumat. Hafal loh. Siapa yang nggak hafal nanti nggak boleh pulang. Beneran Ustaz, bener. Yang nggak dapat nggak boleh pulang, sini kita tidur. Hafal dulu. 1, baru 1 dia 5. 2. Idza kharajtu fi baitikum fakultu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ali, yang kedua Ali, apabila engkau keluar dari rumah jangan lupa membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil alil azim. Coba sama. 1 2 3. Bismillahi Pertama bismillah. Tinggal 1 orang lagi. Dapat? Pasti. Dapat kan? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil alil azim. Keluar kita dari rumah, ada yang ke pasar, ada yang ke ladang, ada yang ke kebun, ada yang ke sekolah, ada yang ke kantor, ada yang ke rumah orang lain pagi.
Baca dulu melangkah pertama, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil alim. Seandainya ketika kita mau pergi ke ladang, pergi ke kebun, ada mobil atau motor mau menyenggol kita. Di rumah tadi kita sudah baca bismillahi, Allah jaga orang itu, nggak kena jadinya. Kalau kita baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Satu, Allah jaga dalam perjalanan. Dua, seandainya orang itu membaca keluar dari rumahnya, dia pergi ke kebun, selalu membaca ini. Biasanya dia panen jagungnya 40 karung, dia baca ini menjadi 45 karung. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Kok pelan aja? Ini pesan almarhum ini. Almarhum Syekh Ali